Assalamualaikum. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan laporan yang telah saya buat, yaitu aplikasi dengan bahasa assembly dengan judul penentu ganjil genap sebuah bilangan. Saya Dia Rosi Aristawardhani dengan NIM 200001809 dari kelas B dari Informatika UAD. Jadi ada landasan teori pertama kali, lalu program dan penjelasan dilanjutkan dengan flowchart program, lalu running program dengan MU 8086, dan yang terakhir adalah desain antarmuka. Pertama adalah landasan teori. Register adalah sebagian kecil memori komputer yang dipakai untuk tempat penampungan data dengan ketentuan bahwa data yang terdapat dalam register dapat diproses dalam berbagai operasi dengan melihat berapa besar kemampuan menampung register tersebut. Jadi ada 5 golongan, yaitu General Purpose Register, Segment Register, Pointer Register, Index Register, dan juga Flag Register. Di dalam program yang telah saya buat ini, saya menggunakan TASM, jadi bukan debug, tapi TASM. Itu dengan format seperti berikut. Nama segmen atau segmen. Assume, CS, segmen, DS, segmen, SS segmen, ES segmen. Lalu dalam program ini juga saya menggunakan makro. Mengapa saya menggunakan makro? Karena fungsi terputus jarang dipanggil dan juga kecil. Jadi terus juga banyak sekali perintah-perintah yang harus diulang. Jadi yang menggunakan makro itu lebih singkat. Dari mana saya tahu mengenai makro dan juga postur, juga assume, yes, ini itu dari literasi yang saya baca sebelumnya. Ya, ini literasinya. Program dengan bahasa assembly edisi online versi 1.0, penulisnya Esto, editor Arif Nabi, dan makro terdapat pada halaman 87. Ini adalah materi-materinya. Jadi bagaimana cara membuat makro, prosedur, dan lain sebagainya, semua ada di sini. Lalu kita beralih ke program dan penjelasan. Di sini segmennya merupakan data. Kal 1, kal 2, dan kal 3 adalah variabel. Di kal 1 itu terdapat kalimat ini, karakter yang ada cetak ini, kalimatnya, stringnya, masukkan angka yang ingin dicek. Lalu di kal 2 kalimatnya ini. Lalu di kal 3 kalimatnya adalah ini. Lalu data n. Tampil makro kal. Makro. Di sini penjelasannya. Nah, di kode segmen ini, itu kode segmen terdiri dari banyak ini. Nah, sampai ini itu merupakan kode segmen. Mulai. Di bagian sini ada move A1 yang merupakan perintah untuk memasukkan input dari keyboard dengan echo. Lalu move AH0 merupakan perintah untuk membaca tombol keyboard yang ditekan. Setelah input dari user dimasukkan lewat keyboard, maka input tersebut akan dicek. Move DL2 berarti menyisihkan 2 ke register DL, lalu div DL, pembagian dengan 2. Setelah dibagi dengan 2, terjadi perbandingan. Jadi apakah AH tersebut sama dengan 0? Kalau misalnya tidak sama dengan 0, maka akan jump, if not equal, atau lompat oleh berada setara ke ganjil. Lompat ke sini.
Apabila setara, maka program akan dilanjutkan ke genap. Maka akan tampil KAL2. KAL2 adalah ini. Nilai yang dihitung adalah genap. Lalu jam selesai ke sini. Tapi kalau misalnya inputannya ganjil setelah dicek, maka akan lompat ke ganjil dan akan tampil kalimat 3. KAL 3. KAL 3 yaitu nilai yang dihitungkan adalah ganjil. Lalu selesai dieksekusi dan cetak. Ke bagian flowchart program. Flowchart itu apa? Flowchart adalah bagan yang menunjukkan flow yang ada pada program atau suatu proses yang ada dalam program. Ini merupakan analisis kode yang dikatakan flowchart. Jadi dari data segmen ini itu mengindikasikan bahwa di flowchart nantinya terdapat bagan untuk memasukkan input dari pengguna. Seperti ini, masukkan angka yang dicek. Lalu bagian tampil makrochart juga kode semeni di data flowchart. Flowchart mulai dari ini. Kapan mulai? Ini mulai dibuat flowchartnya. Pertama yaitu start, lalu move A1 yang berarti masukkan input dari keyboard dengan echo. Itu berarti nanti pada flowchartnya, bagian flowchart, nanti diberikan simbol input, lalu masukkan kalimat pertama atau KAL1, masukkan angka yang ingin dicek. Nah, pada tahap cek ini kan nanti akan dibandingkan. Kalau misalnya hasilnya 0, maka akan ke genap. Tapi kalau misalnya hasil tidak setara dengan 0, maka lompat ke ganjil. Cara membandingkan itu di flowchart itu dengan menggunakan simbol selection. Jadi di bagian selection ditulis input %2 atau dengan 0. Lalu kita lihat di sini membandingkan A dengan 0. Lalu apabila tidak equal, lompat ke ganjil. Jadi jump if not equal. Kita garis bawahi kata not equal di sini. Nah, di bagian no nantinya akan diisikan nilai yang dibuat adalah ganjil, lalu di bagian yes, nilai yang dibuat adalah genap. Sesuai dengan ini. Lalu program selesai dan dicetak hasilnya. Mulai ke eksekusi flowchart program. Jadi kira-kira seperti ini ketika program dijalankan. Nah, ada box input seperti ini, lalu dimasukkan angkanya. Nanti akan dibaca inputan dari keyboardnya. Klik OK. Maka lihat di sini, nilai yang diinput adalah genap. Tadi nilai inputnya adalah 4. 4 adalah bilangan genap. Nilai itu adalah genap. Lalu masuk ke running program dengan EMUL 8086. Jadi dengan EMUL 8086 ini program dapat dianalisis secara rinci dari program berbarisnya. Prosesnya sama seperti tadi. Jika kita inputkan bilangan ganjil, maka akan tampil nilai yang dibuat adalah ganjil. Jika sebaliknya itu genap, maka tampil nilai yang dibuat adalah genap.
lalu ke desain antarmuka. Jadi, ada beberapa tahap dalam pembuatan desain, yaitu yang pertama adalah membuat desainnya sendiri, lalu yang keduanya kita prototype, lalu kita teliti, kita cek di tampilan hasil program. Dalam membuat desain, saya menggunakan tone warna, yaitu warna kuning, dengan memiliki kode hex FFF600. Lalu untuk tombol mulai, saya menggunakan kode hex FFF71F. Untuk background, saya menggunakan warna putih dengan kode hex FFF. Ukuran frame yang saya gunakan yaitu 375x812, yang mana merupakan ukuran frame untuk iPhone 11 Pro atau X. Tampilannya akan seperti ini. Jadi yang saya maksud dengan tone warnanya adalah kuning, yaitu yang di lingkar ini. Semua yang di lingkar ini berwarna kuning. Lalu pada animasi live full cat pada frame 1, itu kode hexanya FFF600 dan juga FFF71F. Pada animasi game world pada frame 2, yaitu ada hex 3F3 856 dan juga hex 2F 2E41 juga FFF71F. Kita langsung saja ke bagian prototype design. Di prototyping design ini, kita mengikuti flowchart yang telah kita buat tadinya. Jadi, program dimulai dengan mulai atau start, lalu input bilangan, lalu dicek penentuan ganjil genap. Itulah mengapa pada frame pertama itu ada tombol mulai, start, lalu frame kedua menghidupkan bilangan, lalu pada frame ketiga tempat ini merupakan hasilnya, outputnya. Dan ini merupakan tampilan dari program yang telah dibuat, seperti aplikasi yang sebenarnya. Mari kita lihat ke, nah, ini merupakan desain yang telah saya buat. Jadi ini yang saya bilang tadi, antara ini, dia memiliki tone warna yang sama, yaitu FFF600. Lalu, bagian mulai, dia memiliki tone warna FFF71F. Itu hex. Lalu, sesuai dengan flowchart, jadi frame pertama dibuat mulai tahapan start, mulai program. Lalu yang frame kedua ini merupakan inputannya, di mana user dapat menemukan bilangan, lalu merupakan hasil. Bisa kita play. Nah, ini merupakan contoh dari tampilan programnya yang telah kita running. Prototype dari program desain yang telah kita buat. Kita klik mulai, masukkan angkanya. Ini bilangan adalah ganjil jika angkanya adalah ganjil. Kita lihat dari prototype desain yang telah kita buat. Nah, ini ada panah dari mulai ke frame kedua, lalu dari tombol pencarian ke frame 3 dan juga 4, sesuai dengan flowchart. Jadi, sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum.